1. Kalian dapat menggunakan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulisan dengan tepat. 2. Kalian dapat memberikan tanggapan tentang kalimat terima kasih dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dan menggunakan ungkapan permintaan tolong secara lisan atau tulis dengan tepat. Anak-anak hebat, angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih ya anak-anak hebat. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Berikut merupakan contoh ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah menolongku Mei. Terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Jonas. Anak-anak hebat, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu. Sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Nah, sekarang buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Yang pertama ada kata makanan. Kita bisa menuliskan kalimat terima kasih sebagai berikut. Terima kasih sudah memberiku makanan. Kemudian ada kata buku. Kalimat terima kasihnya yaitu, terima kasih sudah meminjamiku buku. Selanjutnya ada kata baju. Bisa kita tuliskan, terima kasih sudah memberiku bantuan baju. Selanjutnya ada kata selimut. Bisa kita tuliskan, selimut ini sangat bermanfaat. Terima kasih atas bantuannya. Dan yang terakhir ada kata obat. Kita bisa menuliskan kalimat terima kasihnya yaitu, terima kasih sudah memberi bantuan obat-obatan. Yuk, sekarang kita perhatikan teks berikut ya anak-anak hebat. Ayo kita baca bersama-sama. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, dari teks tersebut kita bisa menuliskan ungkapan terima kasih. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, anak-anak hebat, sekarang kalian juga bisa berlatih membuat ungkapan terima kasih berdasarkan teks tersebut ya. Anak-anak hebat, yuk kita perhatikan percakapan Lani dan teman-temannya ya. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Kita bisa juga bermain peran menggunakan ungkapan terima kasih. Sebelum bermain peran, buatlah ceritanya terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain peran.
Yang pertama, tentukan tema atau ide pokok percakapan. Dan yang kedua, tentukan tokoh yang melakukan percakapan. Selanjutnya, tentukan tempat, waktu, dan situasi saat percakapan dilakukan. Kira-kira apa kalian bisa melakukannya, anak-anak hebat? Bermain peran dengan menggunakan ungkapan terima kasih. Anak-anak hebat, kita pernah meminta bantuan kepada orang lain. Saat meminta bantuan, lakukanlah dengan santun. Gunakanlah kata tolong. Setelah menerima bantuan, ucapkan terima kasih. Yuk, perhatikan percakapan berikut ya. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Memang lelah, tapi hati senang. Boleh, Dayu. Apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih, Lani. Baik, Dayu. Saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Pada percakapan tersebut terdapat permintaan tolong. Dayu meminta tolong kepada Lani. Dayu meminta tolong dengan kalimat yang santun. Kemudian Dayu juga mengucapkan terima kasih karena Lani sudah bersedia membantu Dayu. Anak-anak hebat, bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong pada temanmu. Ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun ya. Sekarang yuk kita tuliskan kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Yang pertama ada kata payung. Di situ sudah ada jawabannya ya anak-anak hebat. Pak, minta tolong ambilkan payung. Di luar sedang hujan deras. Kemudian yang kedua ada kata air. Kita bisa menuliskan kalimat permintaan tolong sebagai berikut. Minta tolong ambilkan air minum untukku. Saya sangat kehausan. Selanjutnya ada kata banjir. Kita bisa menuliskan kalimat permintaan tolong sebagai berikut. Tolong jangan membuang sampah di selokan karena bisa menyebabkan banjir. Kemudian ada kata longsor. Kita bisa menuliskan permintaan tolong sebagai berikut. Pak, minta tolong berikan makanan ini kepada korban bencana longsor. Selanjutnya ada kata bencana. Bisa kita tuliskan kalimat permintaan tolongnya sebagai berikut. Pak, minta tolong kumpulkan bantuan untuk korban bencana banjir di desa Sukamaju. Dan yang terakhir ada kata sakit. Kita bisa menuliskan kalimat permintaan tolong sebagai berikut. Kak, minta tolong belikan aku obat penurun panas. Badanku panas sejak tadi pagi. Kita juga dapat membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar yang disajikan. Perhatikan hal-hal berikut ya anak-anak hebat. Amatilah gambar dengan seksama. Buatlah ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Tuliskan ungkapan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Gunakan kata tolong dan bahasa yang santun. Sekarang yuk kita amati gambar Udin dan teman-teman berikut ini ya. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Contoh ungkapan permintaan tolong dari gambar A yaitu, Tolong antri ya Dayu dan Lani, kita bergantian menampung airnya. sedangkan contoh ungkapan permintaan tolong dari gambar B yaitu, Denny, tolong bantu saya membawa bak air ini agar terasa ringan. Sekarang apa kalian bisa menyebutkan ungkapan permintaan tolong yang lain sesuai gambar anak-anak hebat? Anak-anak hebat, kalian telah belajar cara mengungkapkan permintaan tolong kepada orang lain. Selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata mohon untuk meminta tolong. Contohnya, mohon untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang ujian.
Sekarang yuk kita beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong, dan kita beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Yang pertama, waspadai datangnya bencana alam. Ini bukan termasuk permintaan tolong. Yang kedua, kami membutuhkan bantuan makanan. Ini merupakan ungkapan permintaan tolong ya anak-anak hebat. Meskipun di situ tidak ada kata tolong atau mohon, tapi di situ ada kata membutuhkan bantuan. Jadi ini merupakan permintaan tolong. Selanjutnya, mohon kecilkan suara radiomu. Ini sudah jelas merupakan ungkapan permintaan tolong karena terdapat kata mohon. Selanjutnya, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ini sudah jelas ya anak-anak hebat, termasuk ungkapan permintaan tolong karena ada kata tolong. Kemudian, tolong jaga tempat minumku. Ini juga termasuk permintaan tolong karena terdapat kata tolong. Dan yang terakhir, ambilkan selimut untuk bapak itu. Ini juga merupakan ungkapan permintaan tolong, walaupun tidak ada kata tolong atau mohon. Tetapi dalam kalimat tersebut meminta tolong untuk diambilkan selimut. Yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak hebat. Hari ini kita telah belajar ungkapan terima kasih dan ungkapan permintaan tolong. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Contoh ungkapan terima kasih yaitu, terima kasih sudah menolongku Siti. Terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku Udin. Sedangkan saat meminta bantuan, kita bisa menggunakan kata tolong atau mohon. Ingat ya, lakukan dengan santun ya anak-anak hebat. Contohnya, tolong bersihkan papan tulis ya Lani. Mohon kecilkan suara radiomu. Setelah menerima bantuan, jangan lupa ucapkan terima kasih.